lahir batin, Bang. Sandang, pangan, papan, ya itu lahir itu, termasuk hubungan suami istri itu lahir itu. Yang batin ini yang paling penting lah, agama, Bang. Mendidik istri agama, mengenalkan Allah kepada istri, mengenalkan Rasulullah SAW kepada anak istri. Nah, itu kewajiban suami, Bang. Nah, maka nggak mudah untuk menjadi seorang suami itu. Makanya suami yang tidak mendidik istrinya agama, maka dosa istri mengalir ke dia, Bang. Ya. Kalau kita nih laki-laki nikah terus suaminya nggak mendidik agama anak istrinya, nah maka dosa anak istri itu mengalir ke suami sebagai penanggung jawab. Hukumnya kalau dia nggak mampu, ya mau diapain, Bang? Kalau dia mampu terus menyengaja, dia zalim, Bang. Nah, kalau istri itu sudah dizalimi, maka istri berhak atas dirinya dia untuk menuntut khuluk namanya, Bang. Ya pergilah pengadilan agama, dikatakan aku tak mau bersuamikan dia, minta cerai. Nah, nanti hakim akan putuskan. Kadang-kadang gitu laki-laki itu dia nggak menafkahi istrinya, satu sisi dia nggak mau menceraikan juga, itu zalim. Makanya nasihat saya kepada para wanita nih, kalian carilah laki-laki yang saleh, yang paham agama. Kalau dia mencintaimu, dia akan memuliakanmu. Kalau dia tak mencintaimu, dia tak akan menzalimimu. Nah, tapi kalau suaminya kaya, sama orang lain dia royal, sama orang lain dia bagi-bagi duit semua, di TikTok dia nyawer-nyawer orang, di istri nggak kasih duit. Nah, itu zalim, itu bang, itu zalim. Kalau dia masih cinta, dia bersabar. Kalau udah enggak, dia memang ada pilihan lain ya. Perceraian itu adalah solusi dalam Islam. Perceraian itu bukanlah sebuah maksiat, bukan sebuah dosa, maka tidak ada hubungannya dengan dosa. Perceraian itu halal. Kalau halal berarti bukan sebuah kesalahan. Jadi Islam itu memuliakan wanita. Kalau wanita tadi memang sudah terzalimi, tersakiti, maka dia berhak untuk menuntut cerai. Silakan. Kalau memang itu tidak membahagiakan pernikahan, silakan berpisahlah karena Allah. Gitu. Dan kalau kalian memang mampu ya, boleh punya istri 2, 3, 4. Jangan maksiat. Kalau nggak mampu satu aja, jangan macam-macam. Berpuasa, tahan dirimu. Jangan maksiat kepada Allah. Jangan maksiat, itu aja aku bilang, jangan maksiat. Haram lah, Bang. Nggak boleh berselingkuh, Bang. Nggak boleh berkhianat. Ya. Perintah Islam itu memerintah pernikahan itu bukan sampai mati, tapi sampai jannah, sampai surga. Karena hakikat cinta, hakikat pernikahan itu di surga, Bang. Jadi kalau udah bersumpah di hadapan Allah, ya, untuk bertanggung jawab, ya, mengambil anak orang, ya, untuk dijadikan istri, maka tanggung jawab ayahnya berganti kepada suaminya, menafkahi lahir dan batin, bukan hanya makan minum tapi juga agamanya, gitu ya, kebutuhan rohaniatnya, gitu, Bang. Ya, kalau selingkuh ini notabene bermaksiat, ya nggak boleh, Bang. Tapi kalau selingkuh tuh orang bilang dia nikah lagi, diam-diam, itu bukan berselingkuh, Bang. Meskipun diam-diam itu dalam Islam itu masih diperbolehkan sir kan, untuk kemaslahatan umpama ya, mungkin bisa terjadi fitnah. Tentunya kami dari Polres Jakarta Timur, saat ini tadi kita sama-sama melakukan kegiatan klarifikasi terhadap saudari Sherina Munaf, dan tentunya saat ini kedua pihak, yaitu yang di sebelah kiri saya adalah Bapak Surya Utama yang kita kenal Buya, mohon maaf. Ya, Pak. Dan tentunya alhamdulillah saat ini setelah berdasarkan dari klarifikasi, ternyata kedua belah pihak ini ada niat yang baik, yaitu dari Bapak Surya Utama adalah memiliki hak untuk kepemilikan terhadap kucingnya. Nah, sementara dari saudari Sherina Munaf, ya saat ini yang di kuasa hukumnya adalah Pak Adit ya. Tentunya juga punya rasa kemanusiaan yang tinggi. Ini yang tentunya kami sebagai dari Polres Metro Jakarta Timur untuk memediator. Dan alhamdulillah ternyata setelah kita mediasikan, dari niat yang baik ini menjadikan penyelesaian dengan musyawarah kekeluargaan. Saya memberikan apresiasi kepada kedua pihak bahwa permasalahan itu bisa kita selesaikan secara damai dan saling menghormati. Saya mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Polres Metro Jakarta Timur karena telah mengakomodir pertemuan dan juga telah membuat kedua belah pihak ini mencapai kesepakatan. Terus kemudian sebenarnya tidak ada niatan apapun dari Sherina dan Indira, hanya pure kemanusiaan
Lalu kemudian tadi juga sudah dibicarakan dan ada kesepakatan bahwa minggu depan ada penyerahan terhadap kucing-kucing tersebut. Sebenarnya dari minggu lalu saya sudah diminta klarifikasi oleh Polres Metro Jakarta Timur sehubungan ada beberapa kucing saya yang hilang, yang dijarah pada saat kejadian. Ada beberapa kucing yang sudah kembali, ada beberapa kucing yang belum kembali dan lain sebagainya. Dan tadi saya ini baru pulang dari Jember tadi karena saya baru memulangkan jenazah salah seorang TKW Hongkong di Jember. Jadi sampai turun bandara langsung ditelepon bisa datang nggak untuk ke sini. Saya langsung hadir ke sini dan diminta klarifikasi lagi jumlah kucingnya berapa. Nah saya udah bilang kalau sementara yang saya belum ada kabar tuh 3 ekor sampai sekarang. Saya sendiri belum tahu pastinya karena saya bilang kalau nggak salah 3, 4 atau berapa gitu, ternyata ada 5 ya. Iya. Ternyata ada 5 dan tadi sudah diberitahukan juga keadaannya seperti apa. Memang ada satu kucing yang sedang sakit pada saat itu. Jadi ada satu kucing yang sempat saya adopt kembali dari seseorang, ya, dan itu masih dalam keadaan sakit pada saat penjarahan itu, memang dalam masa perawatan. Dan selain itu juga ada satu kucing saya yang 2 kucing sebetulnya, 2 kucing yang lagi flu, lagi pilek. Satu ternyata ada di Mbak Serina, satu lagi sudah ada di Puskeswan udah kita dapatkan. Dan juga dari kepolisian juga sudah mendapatkan 2 kucing ya Pak, yang didapatkan langsung dari kepolisian, dari langsung orang-orang yang memegang atau menguasai kucing tersebut. Jadi itu saja. Dan memang tidak ada permasalahan apapun dengan saya dengan Serina. Dan memang tadi cuman memastikan saja ada berapa kucing yang di Mbak Serina, ada berapa kucing yang saya pegang, saya temukan dan belum saya pegang ada berapa. Intinya itu aja. Ya begini, sebenarnya ketika umpamanya nih Adam ini memutuskan menanyakan informasi dugaan tindak pidana korupsi yang pernah saya sampaikan dulu ke KPK. KPK ini kan dulu telepon saya terus, handphone saya ini berdering, KPK aku telepon saya terus. Jadi saya minta ke KPK pada saat itu, Pak jangan telepon saya, kirim surat secara resmi kepada saya agar nanti saya bisa datang ke KPK, bisa menyampaikan informasi tambahan. Nah kalau saya ditelepon nggak ada buktinya dan sebagainya, ya mohon maaf nih, saya sudah belajar kan pengalaman bagaimana melawan seorang anggota DPR RI ya, Komisi 3, luar biasa. Laporan hari ini, besok semua cepat kerjanya, seperti kilat. Bahkan saya bilang waktu Ahmad Saroni melaporkan Adam Denny, bukan kilat lagi, super kilat perkaranya. Laporannya, pemeriksaannya, ditangkapnya, tuntutannya, hukumannya luar biasa. Nah jadi saya juga perlu ekstra hati-hati. Kalau KPK benar ingin mendapatkan data tambahan terkait dugaan tindak pidana korupsi, ya tolong kasih kami surat secara resmi biar kami bisa datang ke sana menyampaikan bukti-bukti secara resmi juga.